selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik sehat? Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah mempersiapkan dirinya? Sudah mempersiapkan hatinya? Yuk, untuk kita memulai ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari adik-adik. Setelah tadi kita bernyanyi, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada hari ini agar kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik sudah persiapkan kan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ke-10 yang bertutur. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artaxerxes Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artaxerxes. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murahnya, Allah itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Adik-adik, kakak mau nanya, dari tadi bacaan kita, siapa yang selama setahun ini semenjak pandemi jadi rajin suka baca buku? Buku apa yang lebih sering adik-adik baca? Apakah buku cerita, novel, atau mungkin ada yang makin rajin untuk membaca Alkitab? Kalau yang rajin baca Alkitab, kakak mau nanya, Alkitabnya dalam bentuk soft copy atau pakai aplikasi, atau adik-adik megang Alkitabnya yang buku? Apapun jenisnya, yang penting isinya ya adik-adik. Nah, isi Alkitab itu apa saja? Ada tentang nasihat, ada tentang perintah, ada juga tentang cerita-cerita yang sangat
membuat iman kita bertumbuh dan makin besar adik-adik. Contohnya pada saat pembacaan kita hari ini. Hari ini kita membaca dari kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-10. Diceritakan di sini di Alkitab ini bahwa pada saat itu Nabi Ezra ada di zaman pemerintahan Raja Artasasta. Raja Artasasta dia memerintahkan Ezra untuk membawa kembali orang-orang buangan yang ada di Babel ke Yerusalem. Mereka berangkat pada tanggal pertama di bulan pertama dari Babel dan sampai ke Yerusalem itu di tanggal pertama bulan yang kelima. Selain itu adik-adik, tidak hanya itu saja, tetapi juga banyak orang yang diajak oleh Nabi Ezra ini pulang. Adik-adik bisa baca kan tadi di Alkitab. Pertanyaannya, Nabi Ezra ini dia adalah keturunan dari imam kepala Harun. Tadi di Alkitab sudah dibaca kan, dia itu keturunannya panjang sekali. Nenek moyang dia adalah imam kepala Harun. Nah, selain itu juga adik-adik, yang menariknya dari Nabi Ezra ini, dia membaca Taurat Tuhan, membaca Taurat Musa, kitab-kitab Taurat Musa. Siapa yang di sini ingat Taurat Musa itu apa saja? Tuh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan merupakan kitab Taurat Musa adik-adik. Nah, dari cerita itu, dari tadi cerita yang kita baca, ternyata Nabi Ezra ini dia dipakai Tuhan untuk membantu atau membebaskan orang-orang Israel yang ada di Babel. Dan juga dia tidak hanya itu, spesialnya dia lagi, dia mengajarkan sifat atau mengajarkan isi dari Taurat Musa itu adik-adik. Isinya sangat banyak, adik-adik bisa baca ya di kitab Taurat Musa. Sama dengan halnya tadi kakak tanya awalnya, apakah adik-adik rajin membaca? Itu juga sama hal yang terjadi pada Nabi Ezra. Dia rajin membaca Alkitab, dia mengetahui isi Alkitab, sehingga dia punya pengetahuan akan isi Alkitab. Nah, hari ini adik-adik diajarkan untuk adik-adik makin mengerti isi Alkitab. Kita tidak hanya mengerti, maksudnya mengerti cuma adik-adik cuma baca terus, oh iya kita nggak boleh jahat, kita nggak boleh mencuri. Tetapi kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Bagaimana contohnya? Kita bisa menjadi pelaku firman. Tidak hanya membaca, jadi adik-adik nggak cuma bacain ke temennya atau bagi-bagi ayat Alkitab, tetapi adik-adik juga bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik ada yang berperan sebagai kakak, sebagai adik. Nah, sebagai peran itu bagaimana? Kalau kita jadi kakak, kita nggak boleh jahatin adik kita harus menyayanginya. Nah, kalau kita yang jadi adik, kita nggak boleh iseng ganggu kakaknya. Kalau kita iseng, nanti kakaknya marah, berantem. Yang ada mamanya marah. Terus adik-adik bilang, mama katanya nggak boleh marah-marah kalau kata isi Alkitab. Tapi kan mama marah nggak mungkin langsung marah, pasti ada awalnya dulu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kakak berharap adik-adik dapat menjadi pelaku firman dimanapun berada, baik di tengah keluarga maupun di dalam bergaul dalam sesama. Amin. Adik-adik, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. So
kita memberikan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selama minggu berjalan ini. Yuk kita beri persembahan kita bisa melalui amplop. Jadi nanti minta tahu mama papahnya dan bisa disetor ke gereja. Mari kita menyanyi Ku beri persembahan sambil memasukkan uang persembahan. Adik-adik, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami agar kami dapat membaca dan mendengar isi firman-Mu. Tuhan bimbing kami agar kami dapat mencontoh Nabi Ezra yang rajin membaca firman-Mu dan dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, di doa syafaat ini juga kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, baik dalam pemerintahan maupun mengenai vaksin yang sebentar lagi semua masyarakat akan mendapatkannya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terutama GPIB Pengharapan Cibinong di dalam pelayanannya, dan yang paling khususnya lagi adalah Pekan PA Tuhan, agar kami dapat selalu bertumbuh dan selalu taat kepadamu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, bila ada yang sakit Tuhan sembuhkanlah dengan makanan, minuman, vitamin, serta obat-obatan. Juga apabila ada yang berulang tahun, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menambahkan usia mereka di tahun yang baru ini ya Tuhan. Apabila ada yang ujian atau sedang kesusahan, Tuhan bantu agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka hanya dengan berserah padamu saja ya Tuhan. Kami juga Tuhan ingin berdoa untuk persembahan yang kami berikan, agar persembahan ini dapat membantu sesamamu dan juga dapat memperlebar kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang sederhana yang kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari berdiri, kita mau mengakhiri ibadah ini. Yuk, sambil kita bernyanyi, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau
memulai ibadah ini dengan berdoa, mari kita akhiri ibadah ini juga dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, semoga firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati kami agar kami minggu depan masih dapat beribadah bersama-sama walaupun masih secara daring ya Tuhan. Bimbing juga Tuhan apabila setelah ini kami ada kegiatan lain Tuhan, berkatilah kami agar kami sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.